TK, SD, SMP, SMA, atau SMK. 4 langkah pendidikan yang kita jalanin. Dan kemungkinan besar, di setiap prosesnya, kita selalu bertanya-tanya, gunanya belajar matematika itu apa sih? Gunanya belajar biologi, fisika itu apa sih? Gunanya mempelajari sejarah, fisika, kimia, dan seterusnya. Sebenarnya ini semua untuk apa? Apakah memang benar ilmu-ilmu yang kita pelajarin di pendidikan itu, pendidikan formal itu, tidak berguna di dunia kerja? Matematika, fisika, biologi, kimia, sampai sejarah sebenarnya memiliki 2 tipe manfaat. Semua pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu sebenarnya memiliki manfaat. Dan ada 2 jenis manfaatnya, ada 2 tipenya. Manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung berarti pembelajaran tersebut memang akan berguna di dunia nyata. Misalnya, mengambil pendidikan tingkat tinggi aktuaria. Aktuaria ini merupakan penggunaan ilmu matematika untuk menaksir, menakar risiko di industri asuransi maupun keuangan. Atau misalnya ilmu statistika yang dipelajari di sekolah. Statistika bisa digunakan untuk keperluan profesional dalam menghitung, mengkaji data, baik data pasar maupun data konsumen. Sedangkan manfaat tidak langsung adalah keuntungan yang didapat dari proses pembelajaran ilmu seperti matematika. Contohnya begini, saat menyelesaikan masalah matematika di sekolah, kita tentunya memulai dulu dengan memahami masalahnya. Setelah memahami masalahnya, kita mulai mengolah informasi yang ada di masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat agar terselesaikanlah masalah tersebut. Dan kadang jawaban kita salah, kadang ya benar. Tapi saat salah itu kita belajar bahwa ada yang namanya perbaikan, peningkatan. Bila jawabannya benar, maka kita lanjut ke masalah berikutnya. Proses memahami masalah, mengolah informasi yang ada, dan mencari solusi kan sebenarnya berlaku di setiap aspek kehidupan kita. Inilah manfaat tidak langsung dari pendidikan di sekolah. Kita masuk ke pendidikan tinggi, yaitu S1, S2, dan S3. Mulai ada nih diskusi-diskusi yang dapat kita baca lah di media sosial, di berita, atau di podcast, dan segala macam, yang mulai mempertanyakan apa sih pentingnya kuliah. Untuk apa kuliah? SMA atau SMK aja sebenarnya udah bisa dapat kerja. Bahkan, mending ikut bootcamp atau training 6 bulan daripada ikut kuliah. Kuliah itu kan pendidikan tinggi yang berdurasi 4 tahun untuk S1 ya. Di pendidikan tinggi tersebut, kita mengambil 1 jurusan antara psikologi, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Selama 4 tahun, kita benar-benar fokus mempelajari jurusan tersebut. Tentunya ada beberapa mata kuliah umum, pelajaran kuliah umum, seperti kewarganegaraan ya. Namun, poinnya adalah kita tuh 4 tahun benar-benar fokus untuk mempelajari 1 jurusan. 4 tahun itu kita benar-benar fokus belajar, membuat makalah, membuat kajian akademik, membaca hasil riset atau jurnal-jurnal di luar negeri, melakukan diskusi, perdebatan, mengerjakan kuis, tes, hingga ujian-ujian lainnya. Hingga pada akhirnya menghadapi musuh terbesar para calon sarjana, yaitu skripsi. Aduh, buka memori lama nih. Dimana kita harus mengkaji sebuah fenomena nih teman-teman, merumuskan masalah yang hendak diuji, terus dikaji, dan melakukan pengujian, dan pada akhirnya membuat laporan dari seluruh proses tersebut, dari seluruh proses penelitian tersebut. Laporan yang berisi 5 bab dan mungkin ratusan halaman yang juga berisi ribuan kata, di mana setiap rangkaiannya perlu ditulis dan disusun dengan terstruktur, sampai akhirnya sidang final untuk menjelaskan dan membuat argumen demi mempertahankan skripsi tersebut. Seluruh proses pendidikan kuliah hingga skripsi dan sidang skripsi adalah bentuk tempaan untuk menjadi seseorang yang disiplin, berpikir terstruktur, dan terarah. Ini
Kemampuan untuk merumuskan masalah, disiplin, berpikir terstruktur, dan terarah, ini adalah manfaat tidak langsung dari kuliah yang memberikan dampak besar saat berkarir nanti. Tentunya, ada manfaat lain, yaitu persahabatan, koneksi, dan lain-lain. Tapi itu kita bahas di lain waktu. Itu mengapa saya sarankan teman-teman untuk mengambil kuliah. Kalau sekarang sudah lulus SMA atau SMK dan bekerja, maka mulailah menabung untuk mengambil pendidikan tinggi. Antara mengambil kelas karyawan atau mengambil kuliah digital, kuliah online. Poinnya, kuliahlah. Setelah mendapatkan pendidikan S1, maka menabunglah supaya kita bisa lanjut ke S2. Dengan begitu, dirimu akan semakin bermanfaat di masyarakat, semakin bernilai di masyarakat. Semakin bernilai, tentunya semakin mahal. Nah, sekarang tuliskan jurusan kuliah S1 kamu atau S2 kamu atau bahkan S3 kamu yang hendak kamu pelajari, yang hendak kamu ambil di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.